Menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Video yang saya stitch ini merupakan tausiah dari seorang pemimpin pondok pesantren sekaligus pemimpin yayasan dan pemimpin lembaga pendidikan. Dalam mimbar itu beliau banyak berbicara berkaitan dengan kepemimpinan. Salah satunya yang disebut adalah tentang kepemimpinan gubernur. Ia menyampaikan banyak hal, bahwa salah satunya yang dapat saya tangkap, karena ini bahasanya adalah bahasa daerah, bahwa kita ini jangan sampai menjadi korban framing begitu kayaknya. Iya. Nah, namun ia beranggapan bahwa apabila ada gubernur yang mengatakan bahwa pesantren ini bisa hancur salah satunya karena faktor politik, ia menyampaikan bahwa itu adalah gubernur tolol katanya. Saya pahamlah tujuan dari statement ini disampaikan ke siapa. Ini kan kalau tidak salah bahwa Kang Deddy Mulyadi pernah menyampaikan bahwa berkaitan dengan dana hibah, banyak pesantren-pesantren dan dapat dana hibah itu karena kan afiliasi politik, dan beliau Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa banyak pesantren itu hancur karena faktor politik. Nah, kemudian dalam tausiah ini Ustadz Aceng kayaknya kemudian memberikan antitesa terhadap statementnya Kang Deddy Mulyadi, bahwa kalau ada statement kayak begitu, maksudnya kalau ada statement bahwa pesantren itu hancur karena persoalan politik, maka itu dianggap gubernur tolol. Saya jujur ya sangat menyayangkan statementnya Ustadz Aceng ini, apalagi beliau ini kan pemuka agama. Ada istilah bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan menyalahkan kelak suatu saat nanti apabila ada murid-muridnya atau santri-santrinya Ustadz Aceng ini berperilaku barbar, karena ya kiainya, pemimpin keagamaannya seperti itu, apalagi disampaikan di sebuah mimbar. Saya penasaran kenapa kemudian Ustadz Aceng ini menyampaikan demikian. Setelah saya telusuri, saya riset, saya baca beberapa informasi, ternyata yayasannya Ustadz Aceng ini masuk ke salah satu daftar calon penerima hibah yang dihentikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Besarannya itu 1,3 miliar. Kalau nggak salah itu yayasan Fauzaniyah, kalau nggak salah itu Fauzaniyah 3 kalau tidak salah. Lah, hal begini nih yang menurut hemat saya disayangkan. Masa hanya karena persoalan gagal menerima dana hibah kemudian menyampaikan ceramah yang menurut hemat saya tidak pantas diucapkan oleh seorang guru, seorang pemimpin dan pemuka agama, ketua yayasan, ketua lembaga pendidikan, pengasuh pondok pesantren, hanya karena persoalan uang. Masa parameter baiknya seseorang, ataupun toh anggaplah berbeda pandangan dalam hal kebijakan, kemudian dibilang tolol dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya kata-kata yang keluar dari lisannya seorang pemuka agama ini. Menurut hemat saya tidak pantas. Tidak pantas. Masa cuma gagal dapat 1,3 miliar, nyebutnya begitu di mimbar lagi, mimbar ceramah. Didengar banyak tokoh, didengar banyak wali murid, didengar oleh banyak santri. Masa demikian itu pantas? Yang membuat saya juga jengah, di belakangnya itu ada background Nahdlatul Ulama. NU. Nah, ini yang saya sampaikan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama beberapa waktu lalu, bahwa PBNU harus segera resik-resik dari orang-orang yang kayak gini nih, yang mengukur segala sesuatu baik buruknya itu berdasarkan materi. Hanya karena ia tidak dapat materi, gagal mendapatkan 1,3 miliar, kemudian menyampaikan gubernur tolol dan lain sebagainya. Cukup disayangkan, serius cukup disayangkan. Makanya jangan kaget besok atau lusa atau tahun depan kalau ada santrinya, muridnya, apapun itu yang lahir dari lembaganya Ustadz Aceng ini kemudian berperilaku barbar, ya jangan kaget, karena
Pemimpinnya begitu itu, ketua yayasannya begitu, ustadznya juga begitu, barbar begitu. Ingat, ada pepatah lama mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pasti terjadi. Makanya menjadi pemuka agama itu selayaknya harus berhati-hati dalam menjaga lisan, apalagi di ruang mimbar, di depan publik begitu. Masa cuma gara-gara 1,3 miliar kita tidak mampu menjaga lisan kita? Kecuali mohon maaf kayak saya ini kan bukan ketua lembaga pendidikan, bukan juga kiai, juga bukan ustadz, bukan gus. Secara moral saya tidak punya beban. Tapi kalau kiai, ustadz, pengasuh pondok pesantren melekat pada dirinya beban moral. Karena apa? Ia menjadi teladan. Katanya kan al ulama warisatul anbiya. Anbiya atau para nabi yang mana yang mempunyai mulut barbar? Tidak ada, tidak ada. Jadi saya minta untuk Ustadz Aceng dengan segala kerendahan hati untuk berhati-hati menjaga lisan. Sehingga apa? Tidak diteladanin oleh murid-murid dan santri-santrinya. Nggih, Ustadz Aceng ngapunten, salam hormat dan salam takdim. Sami'na wa ta'na kan jenengan, asalkan jenengan bisa menjaga lisan. Terima kasih. Sangat menyayangkan ya dengan tokoh ulama yang satu ini, padahal dia adalah seorang ketua pondok pesantren besar di daerah Garut, tetapi ceramahnya seperti itu. Dia dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata menantang, itu tidak mencerminkan seorang tokoh ulama ataupun kiai ya. Hati-hati kepada ketua pondok pesantren ini. Anda bisa dikenakan dengan pasal 45 ayat 3, pasal 310 dan pasal 311, yaitu penghinaan dan menantang di media sosial. Maka dari itu berhati-hati ya, saya mengingatkan terhadap Anda, karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara Islam. Ternyata ya. Ternyata ya Bu. Si Ustadz yang kemarin teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing Gubernur tolol. Pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh. Sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Oh. Nih. Oh, udah dibatasi. Lah gening lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Ya, itu gubernur kan dipilih oleh rakyat, berapa juta yang milih Pak Dede Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya aduh alah iya. Menik kasar pisan, kagak pantas banget jadi ustadz, kagak pantas banget jadi ketua yayasan kalau cara ngomongnya kayak begitu. Gimana sama murid-muridnya ya? Ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan? Jadinya kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu. Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Bapak juga kan masa pondok pesantren nyampe masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih, jadi melenceng. Ya, jadi melenceng, jadi keluar dari norma-norma agama gitu, jadi keluar dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Beneran, ya. Disisihkan dari dunia perpolitikan, yaitu karena kebanyakan oknum-oknum yang modern kayak begini. Ya, dijadikan agama itu dijadikan gimana ya? Ya dilencengkan lah gitu kan. Gitu. Dijadiin tameng intinya mah ya. Udah Mas,
Jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak, kebuka semua tuh. Informasi-informasi baik dari yang buruk maupun yang baik ya. Udah bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para wargi Jawa Barat Sampurasun. Ustadz Aceng Mujib Pira, saya sangat menyayangkan dengan statement Ustadz Aceng Mujib yang menyerang kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, statementnya yang menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat adalah gubernur yang tolol. Yang kedua, dengan lantang Ustadz Aceng Mujib ngajak gelut kepada gubernur. Saya sangat menyayangkan jika sikap, perilaku, gaya dakwah para kiai radikal seperti ini. Kepada para orang tua, sejatinya bijak mengirim anak-anaknya menjadi santri di pondok pesantren seperti ini. Saya khawatir ketika pimpinan pondoknya seperti ini, radikal seperti ini, kata-katanya tidak merupakan kata-kata yang bagus, yang lembut sebagai seorang kiai. Padahal saya tahu pasti beliau mengenal kulu kaulan sadida, pasti beliau tahu kulu kaulan ma'rufa, beliau pasti tahu yang namanya kulu kaulan karima, kulu kaulan baligo. Tapi saya sangat kaget dengan statement Ustadz Aceng Mujib, salah seorang ustadz dari Garut, yang membuat pernyataan yang menurut saya jauh dari rasa-rasa, dari sikap-sikap, dari perilaku-perilaku sebagai seorang kiai. Saya sangat berharap para kiai tidak tersulut oleh aktivis-aktivis politik yang memanfaatkan agama ya sebagai alat politik. Saya dan warga Jawa Barat memprediksi menggonggongnya para kiai seperti ini boleh jadi karena dana hibah yang selama ini dinikmati hilang. Mereka boleh jadi ada yang memprovokasi dengan memanfaatkan para kiai, para ulama untuk menggonggong. Boleh jadi mereka menggonggong karena selama ini mereka adalah merupakan penikmat dana hibah. Gubernur Jawa Barat tahun ini lebih fokus kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pada orang tua hati-hati mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren seperti ini. Saya khawatir para santrinya akan menjadi santri yang radikal dalam berbicara, radikal dalam berkata-kata, radikal dalam bersikap, dan akhirnya akan menjadi santri-santri yang provokatif dan radikal menentang kepada semua kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan banyak kiai dan masih ada kiai-kiai yang tetap istiqomah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.